Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita syukuri bahwa sampai pada sore hari ini atau siang ini kita telah diberi kenikmatan, kesehatan, keimanan, keislaman sampai menemui di bulan Ramadan ini. Dan salawat salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari kelompok Omah Kreatif Dongaji, yang kemudian diri saya sendiri bernama Nur Rahmat. Omah Kreatif Dongaji adalah sebuah sanggar begitu, yang di sana dicita-citakan menjadi laboratorium seni. Nah, sampai hari ini salah satunya yang terus hidup, yang bisa menghidupi itu baru batik. Nah, menarik ketika kita bicara batik, karena batik adalah salah satu produk kebudayaan yang menjadi wasilah untuk menyampaikan hal-hal tertentu. Jadi, pemirsa Nahnu TV yang berbahagia pada Ramadan ini, saat tiba-tiba dikasih kesempatan untuk membicarakan pengalaman saya di Omah Kreatif Dongaji, bahwa tadi saya bilang bahwa Omah Kreatif Dongaji adalah laboratorium seni, dan seni adalah produk kebudayaan untuk menyampaikan sesuatu gagasan atau menjadi wasilah, bahwa kebudayaan menurut kami itu adalah harus ada tiga yang selalu harus tertaut. Jadi kebudayaan itu adalah nilai yang kemudian nilai itu tidak bisa dibaca oleh penikmatnya atau manusianya ketika tidak menjadi produk kebudayaan, yaitu menjadi bahasa yang bisa dibaca oleh manusia, seperti kalam Tuhan yang kemudian tidak bisa dibaca ketika tidak diturunkan menjadi bahasa manusia. Maka kebudayaan juga begitu juga adanya. Lalu yang ketiga adalah nilai dan produk kebudayaan ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya gerakan ekonomi yang mendukungnya. Nah, batik itu sangat lekat dengan itu, karena di dalam batik juga ada nilai-nilai yang terkandung, kemudian ada bahasa-bahasa yang disampaikan, baik melalui ornamen-ornamen, motif-motif, bahkan kalau di kalangan NU mungkin tidak asing lagi misalnya mengenal Arabekon gitu. Nah, di batik juga ada di masa lalu dengan relajahnya, kemudian di daerah Bengkulu dengan basureknya itu sangat lekat dengan teman-teman NU, dengan teman-teman pesantren, dan batik itu sangat dekat dengan gerak langkah pesantren. Saya pernah menjumpai misalnya di Madura, kemudian para nyai, para ibu nyai dan sebagainya itu juga dekat dengan batik. Bahkan di daerah mana itu, Batang, ada batik yang bersinggungan langsung dengan torekohnya, dengan kiainya, misalnya batik Rifaiyah yang di situ memuat aturan-aturan untuk tidak menggambar manusia atau makhluk hidup secara utuh. Nah, itu dituangkan di dalam ekspresi motif batik itu sendiri gitu. Nah, kembali kepada Dongaji, bahwa Dongaji adalah ini ya, ruang laboratorium seni. Di situ, di Dongaji itu ya tempat kita berbincang-bincang, tempat kita
bersendaguro, kemudian tertibanya muncul ide-ide gitu. Beberapa produk yang ada di Dongaji, misalnya Dongaji telah mampu menciptakan cap batik dari kertas misalnya, dari limbah kertas misalnya, itu cukup membantu, dan dia sudah ditasbihkan menjadi teknologi tepat guna. Kemudian kalau cap kertas tadi adalah teknologinya untuk mempercepat proses produksi, untuk menekan biaya produksi, dan untuk memudahkan virus batik itu menyebar ke berbagai kalangan umur maupun ke berbagai pelosok Nusantara, bahwa Dongaji sudah keliling Indonesia, sudah menyampaikan ini melalui cap kertas itu, sehingga virus-virus batik mampu untuk dicerna lebih cepat di kalangan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini yang menarik setelah teknologinya, Dongaji karena ruang untuk bicara, maka sesekali dia menemukan bagaimana kita membaca ilmu-ilmu leluhur, ilmu-ilmu nenek moyang kita. Jadi di nenek moyang kita itu atau leluhur kita itu sangat dekat dengan alam. Jadi kalau bahasanya tadabbur gitu ya, bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu dekat dengan alam. Mungkin saja dia mampu membaca ayat-ayat kauniyah. Perkataan teman saya itu bahwa seseorang atau yang saling mengolah rasa itu dia mampu melihat blueprintnya Tuhan. Jadi ayat-ayat kauniyah itu dibaca, kemudian diaktualisasikan, dinyatakan menjadi bahasa manusia yang bisa dibaca. Nah, salah satunya adalah tentang kesadaran ruang dan waktu masyarakat Jawa yang ditandai dengan nama-nama hari gitu. Pada masyarakat Jawa masa lalu itu ada dari hari itu sampai 9 hari. Jadi ada Triworo, ada Caturworo, ada Poncoworo, ada Satworo, ada Saptoworo, ada Songoworo. Nah, yang paling sering digunakan adalah Sabto dan Ponco. Jadi kalau Poncoworonya itu kemudian ada kita kenal ada Wage, Kliwon, Legi, Paing, dan Pon. Kemudian yang Sabtonya itu ada kita kenal dan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu merupakan kalau di masyarakat Jawa kemudian itu dimaknai, ditandai dengan simbol-simbol yang melekat kepada karakter dari hari itu tersebut. Nah, bahkan sampai pembacaannya itu kepada alam mikrokosmos dan makrokosmos. Mikro itu diri kita, makro itu alam yang ada di sekitar kita, alam besar ini, atau jagat alit, jagat besar. Nah, bahkan mampu diejawantahkan atau dikorelasikan dengan sedulur papat kepat 5 pancer gitu, kira-kira begitu. Jadi atau sedulur papat kita. Jadi ada Kakang Kawah di hari-hari dan sebagainya. Bahkan beberapa narasi atau literatur yang saya baca itu bahwa Nabi Muhammad itu juga adalah 4 unsur alam. Misalnya memnya pertama itu tanah, kemudian memnya yang kedua itu api, kemudian dalnya itu air, haknya itu angin gitu misalnya. Itu kemudian diramu oleh
leluhur kita untuk menjadi penanda-penanda atau membuat keseimbangan alam sih semestinya. Ini bicara tentang kesadaran waktu masyarakat Jawa itu kita bicara tentang keseimbangan alam. Nah, di setiap hari itu kemudian ada tandanya yang bisa kita baca. Kalau di depan tadi adalah bagaimana nilai ini bisa dibaca melalui bahasa manusia. Bahasa manusia itu tidak sekedar tulisan, tapi melalui bahasa rupa, melalui bahasa pertunjukan dan sebagainya. Itulah kemudian yang kemudian bisa lebih indah dan kemudian dibaca oleh manusia itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kemudian Dong Haji mencoba dari sebuah dari sebuah obrolan kecil yang Dong Haji itu kemudian muncul ternyata kemungkinan gitu ya, kemungkinan ini bisa untuk menjadi bahan membuat atau metode membuat ornamen. Dan kemudian kita ramu, ternyata di situ ada unsur warna, kemudian ada unsur simbol warna, ada unsur simbol arah, kemudian ada simbol flora dan fauna. Dari kemudian ada unsur elemen alam. Nah, dari unsur-unsur inilah kemudian yang kemudian menyertai dari hari-hari itu atau kemudian itu disebut weton gitu ya. Jadi saya sudah dari Satoworo dan Poncoworo itu kemudian disebut weton. Caranya adalah kemudian disandingkan antara misalnya tadi yang Poncoworo itu ada Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Kemudian yang Satoworo itu ada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kemudian itu disandingkan. Maka kemudian weton itu ada 35 hari. Jadi regulasinya atau kita akan ketemu dengan weton itu 35 hari. Jadi caranya adalah misalnya kita sebut Senin Wage gitu. Maka simbol karakter Senen dengan karakter Wage. Nah, di masyarakat Jawa kemudian itu dipelajari sampai ke karakternya. Bahkan karakter satu dengan karakter yang lain kemudian dibaca. Sering kita dengar bahwa misalnya orang Jawa itu tidak boleh mengawinkan anak yang lahir Wage dan Paing gitu. Itu sering kita dengar. Bukan tidak boleh semestinya, tetapi itu nenek moyang kita bicara tentang keseimbangan alam. Jadi banyak sih teman-teman yang kemudian bagaimana sih caranya supaya Wage dan Paing itu bisa bersatu. Itu ada caranya ya bagaimana menyeimbangkan alam ini. Nah, kembali kepada produk kebudayaan yang kemudian bisa dibaca oleh manusia, maka kemudian dengan Dong Haji mencoba untuk melalui metode weton tadi untuk dituangkan kepada ornamen, kepada motif yang sampai hari ini baru ada di batik, kemudian misalnya di sarung, di kain panjang gitu. Sudah sekitar 2 tahun ini mencoba untuk meramu itu, untuk meramu weton itu menjadi motif batik. Dan tujuannya adalah kita menghormati leluhur kita, kemudian pada generasi yang sudah generasi Z ini, maka kita butuh pintu masuk agar mereka tahu bahwa leluhur kita
mempunyai ilmu yang keren gitu, ilmu yang keren. Maka bagaimana orang itu mengenal nilai-nilai atau ilmu-ilmu leluhur kita yang keren ini, tapi tidak serumit ini weton ini loh gitu. Kalau anak muda kan generasi Z sekarang itu kan tidak, kemudian dia tidak kadang tidak suka gitu, tapi melalui pintu-pintu produk kebudayaan misalnya batik, nanti apalagi karena weton ini saya anggap sebuah metode yang bisa diterapkan tidak hanya di batik. Kebetulan saya aja yang kemudian memang yang sedang dikembalikan untuk melalui batik, saya berwasilah gitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai oleh apapun, karena ini metode, karena ini kita bicara mikro dan makrokosmos. Jadi sudah beberapa yang saya hadiahkan di awal-awal itu kan, karena memang saya mencoba untuk membuat membuat sarung batik, kain batik yang saya hadiahkan ke beberapa sesepuh, kepada teman-teman untuk apresiasi gitu. Bahwa batik weton ini menurutku sangat menarik. Ya bukannya saya yang membuat, tapi menurutku saya menarik bahwa saya sendiri sangat kagum kepada leluhur kita, bahwa weton itu sendiri itu sangat menarik. Jadi kalau kata guru ngaji saya itu layaknya seperti ilmu falak gitu. Tetapi di dalam ilmu falak itu kan tidak seperti di weton yang punya simbol-simbol. Nah, sayangnya kita selalu dimaknai atau selalu dikatakan bahwa ilmu adalah ilmu tidan gitu. Tetapi saya tidak peduli dengan itu. Yang penting adalah bahwa ini adalah sebuah metode, ada sebuah metode yang bisa saya ungkapkan, yang bisa saya apresiasikan menjadi sebuah karya seni, menjadi metode untuk membuat karya seni gitu. Jadi kita akan sangat tahu dengan motif weton itu karakter. Jadi ketika saya membuat motif Minggu Pahing misalnya, kebetulan saya sangat kenal dengan temanku ini. Saya juga sempat merinding gitu, bahwa memang ini hampir 90% itu betul kalau kita baca karakter dari situ. Jadi di dalam motif weton ini itu kita tidak bisa seenaknya bicara warnanya itu harus sesuai dengan hari itu. Misalnya tadi Senin Wage, Senin itu adalah bulan, kemudian Wage itu adalah bumi gitu. Kemudian warnanya Wage itu kalau orang Jawa disebut warnanya itu hitam, hewannya itu gagak, kemudian kerbau gitu, kayunya nogosari, maka warnanya hitam. Kemudian turunan warnanya itu ada coklat karena bumi gitu. Nah, Seninnya itu adalah Senin itu bulan dan bunga gitu. Warnanya putih dan kuning. Nah, itu warna, misalnya seperti itu, misalnya Senin Wage itu warna dasar yang kemudian itu tidak bisa dipunyai oleh warna yang lain gitu. Jadi ini menjadi syariatnya, menjadi aturannya. Senin Wage itu begini, karakternya begini begitu. Jadi kemudian dengan metodologi weton ini ternyata banyak hal yang bisa masuk. Saya melakukan studi komparasi kepada, misalnya saya sempat ke Krapyak, ke Mbah Nuri itu
menceritakan bahwa saya punya metodologi ini. Kemudian di Islam katanya ada, saya sandingkan dengan 6 mazhab cipta alam semesta misalnya di Rabu itu adalah, kenapa ada warna putih? Karena Rabu katanya Tuhan menciptakan cahaya. Jadi saya melakukan komparasi literasi di, kalau tadi kan banyak di Primbon, di Betal ada makna misalnya. Kemudian saya juga melakukan literasi baik secara oral maupun pembacaan kepada teman-teman praktisi. Banyak hal yang ternyata belum kita ketahui, banyak ilmu yang kemudian tersimpan di dalam proses-proses kehidupan ini. Batik itu yang katanya heritage, yang katanya diakui oleh UNESCO, itu mempunyai yang diakui adalah intangible-nya gitu. Jadi makna-makna filosofinya yang terus abadi, yang terus hidup. Maka batik weton ini juga memberi nuansa kepada batik pada umumnya, memberi nuansa baru atau menambah bahwa di setiap tanda-tandanya, di setiap motif-motifnya syarat akan makna, syarat akan nasihat-nasihat, bahwa saya sangat kagum kepada produk-produk kebudayaan tradisional klasik, bahwa dia sangat santun untuk menciptakan generasi hari ini, untuk membentuk generasi hari ini. Jadi saya sangat yakin bahwa leluhur kita itu adalah pendakwah gitu. Jadi dakwah itu tidak sekedar para yai kemudian melalui ornamentasi. Bagi saya itu adalah cara leluhur kita berdakwah untuk membentuk kita hari ini. Jadi maka melalui sarana batik, semoga saja ini bagian dari melanjutkan cita-cita leluhur, bahwa masa lalu itu perlu kita tengok, perlu kita lihat. Kemudian hari ini itu adalah rekreasi. Hari ini itu bukan rekreasi healing, bukan rekreasi tulan, tapi rekreasi. Kita create kembali untuk kita kembali untuk meng-create, untuk mengolah kembali. Kita hadiahkan ke anak cucu kita yang akan datang, bahwa kita tidak sekedar mengambil mentah dari nenek moyang kita kemudian kita kasihkan ke anak cucu kita, tapi kita butuh asupan, butuh kreasi kembali. Maka kita butuh rekreasi itu untuk kita hadiahkan ke masa yang akan datang sebagai bentuk kontribusi kita kepada generasi yang akan datang. Baik kiranya waktu yang mungkin memisahkan kita, dan semoga kita akan bertemu kembali kepada sobat-sobat Nahnu TV. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang hari ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan, kenikmatan, dan barokah di Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.